Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Golkar pecah lagi, pecah lagi. Bagaimana tidak pecah? Pendukung-pendukung Pak Yusuf Kalla, Pak JK di situ sudah jelas menentukan arahnya, mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar begitu kan ya. Yang militansinya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan sekarang pengurus mulai dari DPP, caleg, dan kader-kader Golkar ramai-ramai dukung Ganjar Mahfud MD begitu kan. Alasannya kan sederhana sebenarnya. Karena Pak Airlangga tidak bisa mempromosikan dirinya untuk menjadi capres-cawapres. Banyak yang kecewa di situ. Karena apa? Karena Golkar ini sebagai pemenang kedua setelah PDIP justru mendapatkan capres ya. Setidaknya kan seperti itu begitu kan. Bukan sebagai partai pengusung dari kader lain begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang kita lihat realitasnya di situ. Banyak kekecewaan. Apalagi ya Pak Yusuf Kalla, Pak JK yang kemudian berseberangan dengan Pak Airlangga yang tentu para kader dan simpatisan yang ada di dalam tubuh Golkar ini bergejolak, pecah di situ begitu kan ya. Apakah ini main 3 kaki, main 2 kaki atau gimana begitu kan. Tapi yang jelas ini sudah menunjukkan ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar. Lantas bagaimana dengan yang mendukung Prabowo? Bisa saja ini dianggap sebagai gerbong kosong begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena ya kita lihat saja tanda-tanda mereka begitu kan. Mulai agak gejolak begitu kan ya. Mulai agak pecah di dalamnya sehingga Pak Airlangga bisa saja dianggap gerbong kosong untuk mereka begitu kan. Ini banyak yang kemudian mengatakan bahwa Golkar itu ya sudah biasa ya main seperti itu katanya begitu ya. Ini Golkar pecah ya baguslah. Lagian harusnya partai punya harga diri. Masa anak baru kencur mendadak jadi cawapres dari Golkar tanpa melalui proses yang benar ya. Padahal yang sudah berdarah-darah di partai Golkar ya seolah-olah mereka dimarginalkan begitu. Seolah-olah yang punya prestasi yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya malah memilih dengan yang lain. Itu yang kekecewaan mereka begitu. Bahkan ya betul-betul menarik politik di 2024 ya. Dengan menyatakan seperti itu ya lihat saja begitu kan. Dengan asumsi-asumsi inilah yang kemudian masyarakat dan rakyat Golkar sendiri sudah menyatakan langsung ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Pak Ganjar di situ begitu kan. Kalau cuma pecah ya belum bisa dibilang bagus itu Mas Bro. Kalau udah ambiar ya baru bisa dibilang bagus. Soalnya harga diri rakyat partai golongan ya karya itu memang sudah nggak punya sejak sang ketum mulai tersandra. Sprindik katanya begitu kan. Ini gimana coba bayangkan. Apalagi ya dugaan-dugaan yang sering muncul hari ini terkait dengan Airlangga yang dianggap tersandra sana sini begitu kan. Itu mungkin salah satu utama ya mereka mengapa di dalam tubuh Golkar pecah dan bergejolak ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena kita lihat saja Pak JK sudah berseberangan ya, kader dan caleg berseberangan. Tapi ini strategi dari Partai Golkar menurut saya bagus begitu kan. Ya tidak seperti partai-partai yang lain. Kenapa? Memberikan kebebasan kepada para kader dan simpatisan yang mau nyalek di situ karena yang dibawa itu yang kemudian tidak semuanya pendukung Prabowo pasti kepada Anies Baswedan pasti Pak Ganjar begitu kan. Dan disitulah agar ya survei-survei yang muncul, survei-survei yang kemudian menjadi perhatian dan menang di situ ya bagaimana kebebasan yang dibawa itu ya dibebaskan di situ mau dukung siapapun ya tapi yang penting caleg terpilih kan begitu logikanya begitu. Dari dulu ya memang kalau kita lihat ya di situ begitu. Pilpres 2019 PDIP ingin menduetkan para Jokowi Mahfud ya. Bahkan ya Pak Mahfud sudah menyiapkan baju untuk mendaftar esok harinya. Namun pengusaha dan pejabat yang jadi bohir Pak Jokowi menolak karena takut Pak Mahfud jadi senjata makan tuan buat mereka keesokan harinya jika Pak Jokowi. Ya inilah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya banyak yang kemudian dari DPP simpatisan kalau ini keluar semua bisa saja ini gerbong kosong begitu kan ya. Ini salah satunya pengurus PDIP ya caleg dan kader Golkar ya ramai-ramai dukung Ganjar Mahfud. Ini alasannya. Ya, belasan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Daerah DPD, calon legislatif caleg dan kader Partai Golkar mendatangi kediaman Ganjar Pranowo
Mengenakan seragam kuning, mereka menyatakan sikap tegas untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan ada pun yang hadir dalam kesempatan itu antara lainnya ya Muhammad Perkasa Alamsyah, Ton Abdilahas, Gusti Rahmat dan selaku pengurus DPP Golkar, Indra Porkalubis selaku DPP Golkar Samsel, Widya Caleg DPRD DKI Jakarta dan para pengurus lainnya. Kehadiran para fungsionaris DPP Golkar, DPD Caleg dan kader itu disambut langsung oleh Ganjar ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan Mahfud MD datang dan ikut mendiskusikan mereka. Loh, ini sudah lapor belum? Nanti dimarahi lo, ucap Ganjar ya. Bahkan kami tidak takut Pak Ganjar, kami masih memiliki akal sehat dan siap dipecat. Kami menyelamatkan bangsa dan demokrasi dengan mendukung Bapak. Ini komentar-komentar netizen. Sama dengan yang diberitakan yang sebelumnya ketika Pak JK mendukung Anies Baswedan, para kader juga mendukung Anies Baswedan, siap dipecat katanya begitu kan. Dan bahkan ada yang memundurkan diri demi mendukung Anies Baswedan ya. Dan ini ada demi mendukung Pak Ganjar rela juga disiap. Sama-sama disiap begitu. Artinya apa? Artinya tidak terbendung lagi bahwa di dalam tubuh Partai Golkar itu mulai agak gejolak di situ begitu kan. Ada dugaan-dugaan yang kemudian Pak JK menjadi pengaruh besar di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Pak JK yang kemudian simpatisan yang masih ikut kepada Pak JK mungkin ke Pak JK semua begitu kan. Lantas ke Prabowo apa coba? Dan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Itu harus tahu dalam sisi politiknya begitu kan. Jadi saya kira dalam beberapa berita ini begitu kan, Pak Ganjar mengatakan, apakah Anda tidak takut kalau Anda dipecat katanya begitu kan, ya. Jadi kalau Anda dipecat nanti ya bisa saja ya semuanya ini begitu kan ya kena begitu kan, dalam artian tidak takut sama ketua umumnya kalau dipecat begitu. Dia mengatakan bahwa saya tidak takut Pak, saya sudah siap, semuanya sudah siap. Mau dipecat kayak model ini, kayak model itu dan sebagainya begitu kan. Ibrahim kan sudah siap begitu. Sama dengan dukungan-dukungan Anies Baswedan rela dipecat dan sebagainya begitu. Tapi pada kenyataannya kalau tubuh Partai Golkar memecat seperti itu bukan tidak mungkin begitu kan ya. Di dalam ini semakin bergejolak besar begitu. Maka mereka para caleg itu juga ingin terpilih begitu kan. Walaupun elektoral ya dari Golkar sendiri menurut saya pribadi ketika Prabowo dan Gibran efeknya ke apa coba bayangkan ya. Sementara itu Ganjar dan Mahfud menyambut baik dukungan yang diberikan kepada kader itu. Keduanya berharap dukungan yang diberikan bisa menjadi energi untuk kemenangan kontestasi Pilpres di 2024. Langkah itu juga diapresiasi begitu kan ya, karena begitu banyak dukungan-dukungan yang sekarang ini banyak mundur dari Golkar, mundur dari ini, mundur dan sebagainya begitu. Demi sebuah ya mendukung salah satu calon. Ya sebenarnya bagus begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.